warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianti Rukmana Ubu dari SMA Negeri 1 Sangatta Selatan, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan praktik baik pembatik level 2, yaitu optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran diferensiasi yang saya gunakan adalah diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Agar lebih jelasnya, mari simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Langkah yang pertama yaitu melakukan salam dan pembukaan. Selanjutnya, saya menanyakan kabar peserta didik dan juga kehadiran peserta didik, serta tidak lupa memastikan bahwa peserta didik semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tidak lupa, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, saya meminta anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, saya mengingatkan peserta didik tentang materi yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu jarak antara titik ke titik. Nah, di sini saya memberi pertanyaan pemantik kepada siswa terkait jarak dari titik ke titik. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik saya memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar mereka, yaitu ruang kelas. Selanjutnya, setelah pertanyaan pemantik tentang jarak suatu titik ke titik, selanjutnya saya memberi pertanyaan pemantik tentang jarak suatu titik terhadap suatu garis. Pada pembelajaran diferensiasi proses, semua gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik dapat terakomodasi pada diferensiasi proses ini. Pada gaya belajar visual, peserta didik dapat melihat tampilan slide dan mengamati alat-alat di sekitar mereka, serta mereka dapat membaca buku yang tidak hanya terdiri dari tulisan, tetapi dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Sedangkan untuk gaya belajar auditorial, peserta didik dapat mendengarkan penjelasan dari saya, penjelasan yang ada pada video pembelajaran, atau bahkan diskusi dengan anggota kelompoknya. Dan untuk gaya belajar kinestetik, peserta didik dapat langsung mempraktekkan untuk mencari jarak dari titik ke garis dengan memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Setelah itu, saya mempersilahkan peserta didik untuk maju agar dapat men-scan barcode dan mereka dapat langsung terhubung pada aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, saya memberikan peserta didik satu contoh soal untuk mereka kerjakan dengan anggota kelompoknya, yaitu mencari jarak dari suatu titik terhadap suatu garis yang dapat mereka kerjakan menggunakan aplikasi GeoGebra ataupun dapat mereka kerjakan dengan cara menghitung secara manual. Nah, ini adalah proses peserta didik diskusi dengan anggota kelompoknya. Di sini, saya juga melakukan penilaian proses terhadap masing-masing peserta didik. Dapat dilihat, setiap peserta didik berusaha untuk menyelesaikan contoh soal yang saya berikan. Nah, jadi sudah kalian buktikan sendiri untuk menggunakan aplikasi GeoGebra, kalian dapat menentukan jarak dari titik terhadap suatu garis. Setelah mereka berdiskusi dengan anggota kelompok mereka, saya ingin melihat sejauh mana pemahaman mereka tentang materi dimensi 3, khususnya jarak dari suatu titik terhadap suatu garis. Di sini, saya menggunakan platform Kahoot untuk mengukur kemampuan mereka. Nah, mereka dapat berdiskusi dengan anggota kelompok mereka untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada slide. Mereka
terlihat serius dan excited dalam mengerjakan soal-soal yang ada. Saya memberitahukan mereka bahwa matematika bukanlah ilmu yang harus mereka takuti. Mereka terlihat senang karena bisa belajar matematika dengan asik. Oke, itu tadi dia kita sudah melakukan permainan tentang dimensi 3. Selamat bagi tim yang menang dan tetap semangat bagi tim yang masih harus mengejar ketertinggalan. Sebelum pembelajaran saya akhiri, saya meminta salah satu peserta didik untuk dapat menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, tadi kita sudah belajar mengenai dari jarak titik ke titik, terus titik ke garis, terus juga kita belajar latihan-latihan soal dalam permainan atau tulis tadi. Selanjutnya, saya meminta anak-anak untuk melakukan refleksi pembelajaran. Di sini saya menggunakan Google Jamboard yang bisa di-scan barcode. Anak-anak dapat merefleksi pembelajaran dengan tulisan, gambar, ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Peserta didik dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan gaya belajar mereka. Boleh main mapping, video pembelajaran, gambar, ataupun miniatur bangun ruang dimensi 3. Akhiri, wassalamualaikum